teuing lah urang mah kelenger euy, eta we urang di kamar, Mang Risman Mang Risman pundung Lin? Heeh, nya eta karunya kolot teh dibobodo wae mah ge. Mhm. Heeh. Da urang ge langsung sare awak teh asa digebugan sakampung. Salat Id oge. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skoya Pips, gimana? Bosen nggak? Ketemu lagi, Bosen Iya, nggak? kayaknya bosan dan tidaknya memang saya mah merasa ganteng sih nggak bakalan bosan Oh lah. gitu. Mereka Saya juga biasa nggak bosan karena merasa bajunya ganti kok warnanya. Oke, gimana Skoya Pips di rumah jam segini belum ngantuk kan? Jangan dulu deh ya, karena masih ada informasi yang patut kita simak juga bersama. Apalagi memang buat kamu yang ingin menciptakan masa depan lebih cerah gitu. Salah satunya adalah dengan mencintai aktivitas pembelajaran lain di luar kelas atau yang disebut dengan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini ada yang kepemudaan, ada yang non kepemudaan. Yang non kepemudaan banyak banget, tapi yang kepemudaannya itu hanya 4 yang kita punya, yaitu diantaranya adalah 1. Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Nanti ya belajar tepuk-tepuk Pramuka dan seterusnya besok ya. Terus apa lagi? Yang kedua ada Paskibra. Ada Yang tiga ketiga ada PMR. PMR. Yang keempatnya ada Rohis. Ada Rohis. Nah, mungkin dari dulu waktu zaman SMP-nya sudah mengikuti Pramuka dengan sebaik mungkin, Ya, bisa nanti dilanjutkan di dilanjutkan di SMK. boleh. Gitu. Terus juga kalau memang yang suka di dunia kesehatan, apalagi nanti ada rencana untuk masuk ke dunia kesehatan sebagai tenaga kesehatan atau nakes ya, bisa juga masuk ke PMR biar lebih Boleh, relate boleh, aja boleh. gitu. Ya. Lepas dari jurusannya apapun, tapi kenapa tidak kita memperkaya diri dengan ekskul-ekskul yang tadi.
Termasuk ada juga jurusan yang memang lebih kental ke keagamaan ya. Ya. Nah, kebetulan juga Itu masjid ada. besar itu sudah dipersilahkan untuk dikelola oleh Silakan. para anggota rohis ini. Semuanya boleh. Di sana itu ada apa ya namanya? Kayak genjeringan, kalau dulu tuh genjeringan ya. Hadroh, baik. Terima kasih para netizen yang Terima budiman. kasih, ya. Terus ada lagi Paskibra. Lala, ini buat kamu yang punya cita-cita jadi Kopassus, jadi anggota TNI, anggota kepolisian Indonesia dan lain-lain ya. Nah, apalagi yang memang dari SMP-nya juga udah ada bekal gitu, Bekal baris dari berbaris. Atau mungkin dulu zaman kamu SMP kelas 10, SMP kelas 7 atau kelas 8, ya nggak sih, pernah nggak ngalamin yang lomba di Semanla itu apa namanya? Di Semanla. Mungkin Oh, mereka iya. waktu SMP melihat mereka ikut lomba misal, dan kebetulan salah satu peserta lomba itu adalah kita. Pas kita perform misalnya, mereka ada sebagai penonton, terinspirasi pengen tahu jawabannya sampai sejauh mana, sehebat apa sih Paskibra di SMK 1 Cipanas. Nah ini dia, jangan salah lagi Anda ya, sudah ada pembina Paskibra SMK Negeri 1 Cipanas, namanya adalah Michael Sumaker. Surya Sukmana. Hai semuanya, saya pembina Paskibra. Iya. Dari mulai awal tahun masuk SMK ini sekolah, berdiri. Betul. Hmm. SMK itu berdiri. Kebetulan mungkin. Jadi belum dikudeta ya? Belum. ada Akan yang- berarti dong. Oh, iya. Boleh sih sebetulnya. Siapa yang mau boleh. Ya, Iya. sebetulnya karena memang saya sudah terlalu lama sebetulnya. Jenuh, bilang jenuh tidak. Karena kan setiap generasi berbeda pasti ya. Cuman kan pada dasarnya begini, yang namanya menjadi pembina itu siap dan tidak siapnya memang harus sudah betul-betul mengetahui ini antara wilayah. Di kita kan ada 2 wilayah ya. Iya. Ada wilayah Pacet dengan wilayah Sukaresmi. Di kita itu jadi mau masuk ke kabupaten itu ada yang dari Sukaresmi, ada yang dari wilayah Pacet. Kalau kita Disebutnya Cipanas wilayah masuknya tiga. ke Pacet ya? Ya, jadi gabungan antara Pacet Oh dan iya Cipanas. iya. Gitu. Nah, sebetulnya kayak gimana sih ekskul Paskibra itu gitu? Apa harus selalu panas-panasan, terik matahari, kan identiknya begitu ya buat yang belum tahu gitu. Sebenarnya Ya, gimana sih? Sebetulnya kalau terik-terikan itu memang sudah di setnya adalah 60% itu di lapangan, 40% itu di ruangan. Jadi kalau 60% di lapangan itu karena memang kegiatannya kita juga di lapangan. Kalaupun ada yang bilang bahwa masuk Paskibra itu takut hitam dan lain sebagainya. Coba lihat setelah jadi senior Paskibra. Suka apa jadi masih hitam nggak? Garilis ya? Ih, garilis Iya. dong, ganteng. Jangan salah skincare di Iya. mana-mana. Ini contohnya tenang saya. aja. Oke, Oh, baik. ya, gitu, ya. Nyakal nanyanya. Oke, terus untuk ini syaratnya ya, kalau pengen masuk ke anggota Paskibra apa harus selalu tinggi? Kurang tinggi, kacite. Sebetulnya begini, kalau mungkin di wilayah itu tidak berpatokan tinggi atau mohon maaf ya, tinggi rendah pakai kacamata atau dan lain sebagainya. Kalau di kabupaten kan identiknya bahwa kita ini harus tinggi badan 165 untuk laki-laki, 163 untuk perempuan misalkan. Seperti itu. Provinsi juga sama. 65, 67 untuk laki-laki, 65 untuk perempuan. Kalau provinsi betul. Sebetulnya itu iya, betul. Ada tetap Betul, ya ada tetap kategori seperti khususnya. itu. Cuman kan pada dasarnya apakah memang orang yang tinggi itu selalu sama semua? Kan tidak. Yang pada akhirnya akan menyesuaikan dengan yang di bawah. Kalau kebanyakan laki-laki itu tingginya 164, masa ada yang celing gitu ya? Iya. 167 kan tidak bagus. Makanya disesuaikan saja. Nah, begitu. Kalau sekarang-sekarang itu seperti itu. Oke. Disesuaikan dengan keadaan banyaknya siswa-siswi yang terutama adalah kelas 10 mau naik kelas 11. Kelas 11. Nah, ini Tidak berarti boleh. Skoya Pips ya, Tidak boleh sasarannya. kelas 11 mau naik kelas 12 itu ikut Baru kita. join nggak Tidak, bisa. tidak bisa. Jadi tetap hak patennya ada di kelas 10 dulu, karena memang untuk di awal supaya bisa digojlok sedemikian rupa supaya Ya. hasilnya juga baik ya. Nah, kalau agenda kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan sama Paskibra apa aja sih, ngapain? Kalau agenda kegiatan Paskibra itu yang pertama adalah biasanya kita ini di lapangan itu apel. Khusus nih apel gitu ya. Terus PBBAB.
Iya. Ya, setelah PBBAB biasanya pagi-pagi setelah itu olahraga, kan biasanya pagi-pagi olahraga dulu. Iya. Olahraga, setelah olahraga makan. Makan bareng-bareng meriung. Oh iya benar. Biasanya Yang harus berjejer tegak gitu. itu Yang ya. harus tegak. Sendok yang nyemperin mulut gitu ya. Mulut yang nyamperin sana. Padahal kalau di rumah mah kuring. Kumaha we, iya benar. Begitu. Tapi kan yang namanya organisasi tetap aturan ada. Iya. Ya, seperti itu. Jadi siangnya biasanya istirahat itu barulah ada yang disebut dengan 40%-nya kita di ruangan. Ya, sejarah Paskibra. Nah, itu biasanya bukunya merah putih. Itu agak beda. Ada yang Iya, merah ada putih, ketentuannya. Ada yang buku yang hijau dan lain sebagainya itu. Nggak bisa ya kalau bukunya covernya Upin Ipin, nggak bisa ya? Jangan. Oh jangan. Masa kan bukan SD. Oke baik. Nah terus kalau ini kayak lomba-lomba gitu ya, biasanya sih apa peluang-peluang untuk bisa ikut lomba tuh, kompetisinya jenisnya apa aja? Jadi cerita nih akhirnya ya. Nggak apa-apa dong. Kalau dulu perlombaan yang kami ikuti dari SMKN 1 Cipanas itu di SMA 1 Sukaresmi. Iya. Di SMA 1 Sukaresmi itu perlombaannya dari mulai tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai tingkat Jawa Barat waktu itu. Ya. Kebetulan langganan ya, tiap tahun ikutan betul, terus ya? Langganan dong, ya. Dan langganan juara juga maaf dan alhamdulillah langganan juara betul. Iya betul. Dan kita boleh dilihat deh, mau ke SMK Cipanas lihat di TU itu kita punya piala paling tinggi bergilir yang dimenangkan oleh kita berturut-turut selama 3 kali. Cuca, jadi piala tetap kan si bergilir itu, jadi nggak pindah-pindah lagi ke lain lagi hati. ada tuh di sana, pialanya gede. Silakan boleh dilihat. Jadi mulai dari kabupaten, provinsi sampai Jawa Barat kita alhamdulillah selalu dapat terus ya. Terus itu jenis lombanya apa aja? Apa sih ada dulu mah kegiatannya Sekar, Semangat Kreativitas Paskibra. Nah kalau untuk lombanya kebanyakan lebih dominan di apa? Misalnya PBBAB-nya aja kah? Atau ada apa sih? Ada joget komando ya? Joget komando, ada apa lagi? PBBAB, ada penaikan bendera. Oh iya, penaikan bendera. Itu. Semuanya kita ikuti dan semuanya juga juarai. Jadi jangan salah, jangan khawatir pokoknya. Kalau kamu pengen dapat juara, dan biasanya kalau juara itu suka dapat reward juga dari sekolah ya. Ada beasiswa khusus memang untuk siswa-siswa yang menorehkan prestasi gitu. Jadi banyak sekali keuntungannya. Kalau sekarang kan memang gratis ya. Jadi kalau ikut ekskul tuh terutama mungkin dalam hal ini Paskibra gitu ya, nggak ada ruginya sama sekali ya. Nih cerita sedikit Bu. Kalau saya dulu masuk Paskibra angkatan 9, jadi malu saya. Enggak apa-apa, sebutin aja tahunnya ya. Oke guys, jadi ketahuan kan. Di Cipanas ini memang saya senior. Saya angkatan 94. Ada angkatan 92 kakak saya. Paling senior tuh 92 kakak saya dulu. Nah 93 ada dari Manpacet Kang Arif almarhum. 94 saya berdua sama Kang Dede Dayat Sudarya itu almarhum juga. Saya 95 barulah dibentuk wilayah 3. Gitu. Wilayah 3 itu termasuk Cipanas, Pacet, Cikalong Kulon, Sukaresmi, satu lagi apa ya? Saya lupa wilayah 3. Cugenang. Ya, betul. Itu wilayah 3 masuk ke kita gitu. Nah, kita yang membentuknya waktu itu. Dan sekarang anggota yang aktif? Anggota di grup aja udah hampir 1000-an lebih lah. Soalnya kan tiap angkatan masuk terus ya. So kaliin 25. Per berapa sekolah ya, gak coba bayangkan. So, iya benar. 25. Nah, dan yang pasti di Pacet loh. Oh, di Pacet Bang. Sukaresmi, belum di Cugenang, belum di ini, belum di ini, ini. Jadi ya alhamdulillah kita banyak lah ya. Banyak ya. Dan ya betul, memang brothership-nya tuh terikat ya. Kalau Paskibra mah kalau nanyain si A pasti iya tahu gitu. Jadi maksudnya ini banget, kental banget gitu kekeluargaannya. Seru sih kalau misalnya. Dan di kita alhamdulillah kebetulan saya bukan sombong. Iya. Pembina pramuka itu adalah orang Paskibra. Oke. Pembina PMR adalah Paskibra. Yang ada di SMK Cipanas. Iya. Kebetulan dan mereka itu asuhan saya semua. Gitu ya. Boleh lantar kenalan dengan pembina PMR dan pramuka, saya tidak jelaskan. Iya, nanti ya. Ada ininya, ada waktu khusus untuk berbincang sama mereka. Dan saya sebagai Paskibra, kenapa saya bangga sampai saya ikut ke jenjang pertukaran pemuda antar provinsi. Wih. Dari mana itu? Dari Paskibra. Ya ampun. Terus ngapain aja tuh aktivitasnya itu pemuda tukar-tukar itu? Pemuda tukar-tukar. Pertukaran pemuda antar provinsi itu budaya, olahraga, termasuk pengenalan dengan
eh, apa sih, Muspika di Muspika. daerah yang kita tuju. Iya. Waktu itu tahun 99 sebelum pisah dengan Timur Timur, saya kebetulan ditugaskan oleh provinsi itu ke Riau. Ke Riau, ngapain itu di sana? Yaitu Mengabdi. iya, mengabdi. Selama berapa lama? Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan lebih lah. Oh. Gitu. Jadi di sana itu kita mengajar anak-anak, ada. Iya. Terus kita olahraganya, budaya yang paling penting adalah budaya Sunda dan budaya Riau. Dikombinasi, ya Allah, dong. cantik Mohon maaf, sekali. Saya bukan sombong, kebetulan waktu itu saya nyanyi Sunda sama Jaipong. Nyanyi apa coba nyanyi di Sunda. sini, coba nyanyi. Sunda. Nyanyi ya, guys, suruh Sunda. nyanyi Kalau aja. nyanyi Sunda mah banyak lah. Kalau saya nyanyi sekarang mah malu karena memang sudah Sudah terlalu banyak album yang ditorehkan gitu. Ambillah itu di tong sampah terdekat. Iya. Baik, obrolannya sangat seru sekali buat kamu yang memang juga sudah mulai tertarik atau bahkan memang dari SMP-nya juga udah teracuni ya, teracuni sama Paskibra gitu. Bisa langsung bertanya aja apa sih yang mau ditanyakan terkait dengan Paskibra dan jenjang karir di Paskibra, karena memang sebagai salah satu bukti nyata dari obrolan kita kemarin sama Kak Aryadi ya. Kalau ternyata untuk menjadi salah satu orang sukses itu Kak Aryadi yang dia bilang ini loh. Makanya ikutan ekskul, di ekskul tuh biar komunikasinya tuh terjalin bagus, katanya skill komunikasinya dengan siapapun, dengan berbagai macam pihak tuh jalan. Nah, dapat peluang-peluang untuk bisa step up gitu ya, untuk bisa meningkatkan karirnya dia juga jadi banyak kan pintunya, karena komunikasinya juga pinter gitu. Salah satunya adalah tadi ini ya, di Paskibra. Buktinya ini jangan salah, sudah belang-belang buana ya. Melanglang kesana kemari. Tadi tuh kadi. Kalau boleh dibilang tahun 99 saya di Riau, tahun 2000 Kalimantan Timur, tahun 2001 saya di Jogja. Tuh kan, itu ngapain? Ya, Show. Sebetulnya kegiatannya begitu. Karena kan kita memperkenalkan budaya Sunda. Iya. Budaya Jawa Barat ya. Tuh, jadi kita tuh membawa harum gitu ya. Nama Jawa Barat, betul. Betul. Iya, saya selama berapa tahun juga jadi sekretaris di provinsi. Jadi pertukaran, jadi PPMI namanya akhirnya. Setelah pertukaran pemuda itu jadi PPMI. Kepanjangannya adalah PPMI Purna Prakarya Muda Indonesia. Purna Prakarya Muda. Jadi yang udah pensiun di Paskibra diwadahi lagi gitu ya. Tuh PPMI. Kan. Jadi pokoknya tidak ada namanya berhenti berkarya kalau di Paskibra. Baik, kan kita sudah bergabung, ada yang sudah bergabung dengan kita yaitu Aulia Salsabila ya. Mau bicara aja langsung, dinyalakan videonya. Silakan, boleh Aulia. Sudah di unmute ya? Sudah. Silakan Aulia. Boleh Aulia, ayo. Suaranya kurang kencang sayang, boleh dimaksimalkan volume suaranya. Yang jadi petugas upacaranya. Iya. Kedengeran? Ya, Kedengeran sayang, kedengeran. Oke, ya. Cantik sekali, kamu dari jurusan apa? OTKP. OTKP, berarti kelompok apa namanya? Fornax Dwarf 1. Oh iya. Silahkan, boleh mau mengajukan pertanyaan apa? Kalau upacara, jadi yang jadi pengurus tugas upacaranya apa dari Paskibra, apa dari ada bagian-bagian kelas? Oh gitu. Aulia Paskibra juga sebelumnya? Enggak. Oh, cuma bertanya aja, tapi mau sudah mulai ada ketertarikan. Dari sekolah mana sayang, dari SMP-nya boleh sebut? SMP Muhammadiyah. Oh, Cipanas. SMP Muhammadiyah ya. Terima kasih Aulia, cantik ya. Kita akan coba tanyakan. Nah, gimana sih upacara di SMK 1 Cipanas? Oke. Petugasnya apakah harus selalu Paskibra gitu? Ya, kalau di sekolah itu memang agak sedikit berbeda. Kalau di biasanya upacara hari-hari Senin, setiap hari Senin itu sekarang SMK Cipanas tidak 100% sama Paskibra. Tetapi biasanya selalu ada perwakilan Paskibra di kelasnya masing-masing, di jurusannya masing-masing. Jadi kalaupun ada upacara setiap hari Senin, itu biasanya yang mengibarkan tuh anak Paskibra di jurusannya. Iya. Misalkan nih sekarang Aulia OTKP. Ya. Nah, ntar pas bagian OTKP untuk mengibarkan bendera, itu biasanya ada anak Paskibranya. Jadi di dalam biasanya kan pasukannya pasukan 8 tuh untuk mengibarkan bendera ya. Pasukan 8 itu biasanya
3 atau sampai 4 orang itu biasanya ada anak paskibranya. Selain daripada itu bukan anak paskibra, anak pramuka, anak PNN boleh masuk di sana. Begitu. Jadi memang kalau di rolling sistemnya hari-hari ya. besar, kayak misalkan Sumpah Pemuda, misalkan Hari Pancasila dan lain sebagainya, Iya. terus kita diadain upacara, Iya. nah baru sama anak paskibra. Baru sama anak Betul, paskibra. Ada nggak sih tayangan di YouTube yang itu recording upacara? Ada ya? Ada, boleh nanti di scroll aja, makanya jangan lupa buat subscribe dulu dong supaya nanti bisa scrolling ke bawah. Itu nanti ada beberapa video yang memang menampilkan suasana upacara di SMK 1 Cipanas. Jadi kangen upacara. Biasanya suka ngeluh kan upacara panas. Bener-bener panas dan pegel dan lain-lain. Tapi kan kalau sekarang itu menjadi sesuatu yang dirindukan ya. Bagaimana Aulia, sudah terjawab pertanyaannya? Boleh mungkin salah satu di antara sekian banyak anggota Paskibra yang akan datang, salah satunya adalah Aulia ya dari jurusan OTKP. Insya Allah. Ya insya Allah katanya tuh udah lampu hijau. Baik, lanjut lagi. Kita akan coba membuka sesi pertanyaan lagi dari siswa yang lain, boleh? Oke, ada Muhammad Febri Hairul. Silahkan, boleh on cam. Hai. Hai, halo. Halo Feb, apa kabar? Baik. Febri dari sekolah mana? Asalnya SMP mana? Dari SMP Negeri 1 Cipanas. Oke, kamu jurusan apa? APAP. APHP. Kelompoknya namanya boleh disebut? Andromeda 3. Andromeda 3, boleh ya. Jadi yang interaktif ini juga mungkin akan ada penilaian khusus dari panitia juga ya. Ada pencatatan dan pemberian bintang. Jadi yuk silahkan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, tapi yang relate ya. Kebetulan kita lagi in case-nya adalah Paskibra. Feb, mau nanya apa? Silakan, boleh ya. Kalau selama maaf, kalau selama pandemi ini kegiatan-kegiatan Paskibra kayak lomba, kayak latihan masih aktif apa enggak? Ya, Oke. cukup? Cukup. Baik, terima kasih Febri, terima kasih ya. Itu dia pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau lagi pandemi gini kegiatan Paskibra gimana gitu? Ini pertanyaan bagus sekali. Ini baru saja kemarin kejadiannya. Di kabupaten kan ada namanya kalau dulu itu PSKCD. PSKCD itu sebelum jadi sebelum seleksi kabupaten. Jadi kemarin itu kebetulan kalau lagi pandemi seperti ini itu tidak boleh. Oke, jadi nggak ada kegiatan divakumkan. Makanya kita diadakan daring. Iya, tetap Ya, penerimaan Paskibra buat pengibaran gitu ya ada. PKC, Paskibra Kabupaten Cianjur. Itu kemarin itu secara daring. Dan Ada yang terpilih dari kita? Ada. Di kita ini ada 10 orang yang sudah masuk. 10 orang Bukan sudah main. masuk. 10 orang. Alhamdulillah 10 orang sudah masuk dan alhamdulillah terima kasih kepada sekolah. Kemarin keuangannya yang harus dibeli oleh kita ini kayak yang LK gitu ya. Semua perangkat-perangkatnya yang memang harus yang tadinya mengeluarkan biaya sendiri biasanya ya. Itu disupport dari sekolah. Mantap, terima kasih SMK 1 Cipanas. Nah, inilah salah satu bukti nyata memang kalau SMK 1 Cipanas concern ya terhadap prestasi-prestasi yang membangun, apalagi yang memang muncul dari anak-anak generasi muda, terutama yang sekarang lagi bermunculan ya. Skoya Pips, silahkan maksimalkan Kalau mau ikut, potensinya. Bisa kok. Bisa kalau ya? mau ikut Paskibra terus ikutan Kang di Paskibra kan Kang Teteh. Iya, ya. iya. Kang mau ikut kita ke pertukaran pemuda antar provinsi. Saya masih bisa berkegiatan itu dan ayo kita sama-sama bareng-bareng. Nah, itu dia. Lanjutan. Jadi peluangnya sangat terbuka luas sekali gitu ya. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan yang memang bisa kita manfaatkan asal pintunya dulu dibuka gitu ya. Betul. Masuk dulu ke dalam satu komunitas ekstrakurikuler kepemudaan. Mau apa gitu, karena kebetulan sekarang Paskibra. Oh ya, mungkin inspirasinya muncul di Paskibra gitu. Iya. Boleh nanti langsung menghubungi aja Kang Teteh panitia pendamping ya, supaya bisa tahu cara pendaftarannya seperti apa gitu, apalagi buat yang pemula-pemula newcomers ini bingung juga gitu. Lanjut lagi, gimana Febri? Sudah terjawabkah pertanyaannya atau ada tambahan gitu pertanyaan? Silahkan. Ada ya, oke. Ya nggak apa-apa Feb, bagus, semakin banyak berbicara bertanya kan semakin membuka wawasan. Silakan Feb. Kalau buat satu kayak perlombaan atau apa, itu diseleksi dulu apa enggak? Terus satu seleksinya kayak gimana sih? Oke, good. Terima kasih. Febri. Kayaknya Febri mau ikutan ya. Gimana tuh Kang jawabannya, coba? Kalau untuk perlombaan sebetulnya kita selalu pakai semua.
Oke, Kemarin jadi kan ada perlombaan nih joget komando, ada penurunan bendera, ada PBBAB. Itu kita 3 grup ikut semua. oke, jadi tidak ada anggota yang tidak diikutkan. Tidak diikutkan, semua ikut. Cuman mungkin nanti tinggal dibedakan aja. Oh, ini anak kayaknya bagusnya di bagus di A, mana, bagusnya di lomba B, bagusnya di lomba C. Mungkin itu aja seleksinya ya. Tapi pada dasarnya semua akan diikut Dan sertakan. itu semua disupport dari sekolah. Jadi kalian tidak Keren, perlu keren. boleh dibilang ke orang tua, aduh mama, bapak atau pak, mami yang gitu Iya, bilangnya, ini berapa uangnya harus dikeluarkan di Paskibra di sekolah. Alhamdulillah kalian boleh hanya datang saja ke sini. Yang penting mau ya, ada kemauan yang tinggi, usahanya juga gitu. Betul. Dan ya pada akhirnya akan menghasilkan buah yang manis Insya ya Allah tadi. kalian akan maju di kepemudaan. Itu Artinya adalah dia. di ekskul, di sekolah itu, insya Allah kalian akan maju. Kalau Iya, itu, karena kan tadi pengembangan dirinya betul-betul Pengembangan dimaksimalkan di diri, sini belajar. gitu. Iya, potensi kita kalau misalnya secara akademik mungkin iya gitu. Kadang kita ada 1-2 pelajaran yang disukai, ada 1-2 pelajaran yang kurang diminati gitu. Tapi bukan berarti tidak disukai ya. Nah, tapi potensi-potensi yang lainnya juga tetap terkendalikan, terkembangkan, yaitu di mana di ekskul kepemudaan ekskul tadi kepemudaan. gitu. Betul sekali. Kadang ya tadi kalau di akademiknya mungkin tidak terlalu kuat, nah di non akademiknya salah satunya di ekskulnya dia jawara banget gitu. Nah itu ya yang bisa support kesuksesan kita untuk membuat karir kita cemerlang ya, salah satunya tadi ya. Lanjut lagi, ada pertanyaan berikutnya dari jurusan TKRO. Baik, ada Muhammad Rifal Permana ya. Rifal, halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Rifal? Baik, alhamdulillah, Bu. Semangat ya meskipun PLS-nya daring. Ya, Bu. Boleh dong ditanya dulu sebelum rival yang nanya dulu kita nih. Val, Boleh. lihat acara PLS di podcastin kayak gini gimana sih menurut rival pendapatnya? Seru, Bu. Kayak Seru, Deddy asik ya. Kebujur. Yaudah nanti kapan-kapan mungkin ada King and Queen nanti diajak ke sini. Ya nggak? Kita akan coba buat ajak podcast juga mereka. Baik, Pal. Mau nanya apa? Dari SMP mana dulu, Pal? SMP 1 Cipanas. Sama satu Cipanas. Dulu sempat ikut Paskibra waktu SMP? Enggak, Bu, gak minat. Oh, gak minat. Siapa tahu sekarang jadi minat ya, boleh nanya yang banyak aja. Iya, waktu SMP kan gak minat. Siapa tahu betul. SMK karena ada Kang Encuy di sini. Oh iya bener ya. Karena ikutan SMK ya, kan gitu. tingkatannya di SMK itu untuk ke kabupaten kayak untuk ke wilayah kan. Aksesnya lebih luas Dari ya. SMK, Mm-mm. dari SMA lah. Iya, SMA atau SMK. Derajat gitu. Iya, Kalau benar. SMP belum ya untuk Heeh. Jadi- Boleh, silakan. Boleh nanya deh, mau nanya apa dong? Pertanyaannya boleh bebas gak, Bu? Boleh, tapi kalau bisa sih ada yang berkaitan dengan Paskibranya. Oh iya. Boleh. Kalau Apa bentar, Bu. Lupa, Bu, bentar. Baik, nggak Emang apa-apa, tadinya nggak mau nanya apa-apa. apa? Nggak apa-apa, coba sok. Iya, Saya emang pengen tadinya tahu. mau nanya apa? Emang lu mau nanya apa? Halo. Kalau misalkan udah gak PPKM nih, Bu. Heeh. Kan itu sekolah masih itu gak, Bu? Sekolah tatap muka gak, Bu? Oh, seandainya PPKM-nya sudah tidak berlanjut, PPKM-nya, nah kira-kira tatap muka jadi nggak gitu? Kalau tatap muka mah ya kita berdoa aja semudah-mudahan Dimaksimalkan untuk Betul. jadi dan direalisasikan karena memang sudah disiapkan juga. Salah satu bentuk persiapan sekolah adalah semua fasilitas sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Kemudian Satgas Covid-nya udah ada, guru-gurunya juga sama staf tata usaha dan semua sivitas akademika Vaksin. sudah divaksin. Itu salah satu proses yang ditempuh ya sebetulnya. betul. Nah, mudah-mudahan besok atau lusa Paling bisa utama adalah segera. kita berdoa mudah-mudahan coronanya hilang. Nah itu dia betul, dan isu-isunya juga Nah. semua menghilang. Dan yang pasti adalah menunggu instruksi dari Mendikbudristek Mendikbudristek, ya betul. gitu. Begitu jawabannya, karena kalau kami menjawab tanggal sekian, ayo tetap buka, prosesnya tidak semudah itu Iya, betul. gitu ya. Harus izin Banyak ini, sekali, itu, dan lain iya sebagainya. banyak sekali Betul. hal-hal yang perlu ditempuh begitu Rival ya. Tapi tenang, jangan khawatir. Insya Allah kesempatan untuk tetap buka kita yakin ada. Gitu Iya, ya. pasti ada insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, nampaknya obrolan kita harus diakhiri Iya, karena waktunya sudah habis, nggak sayang kerasa sekali, ya. nggak Iya kerasa. Allah, seru Padahal geningnya masih banyak podcastnya yang harus rame. Oke, baik, terima kasih Skoyapim. Sampai jumpa kembali di PLS hari besok karena memang PLS ini dan MOPK-nya
Masih akan terus berlanjut sampai dengan hari Sabtu kalau nggak salah ya. Ya, Hari Sabtu. terakhir kita close. Jadi tetap semangat, ikuti sampai tuntas. Jangan lupa subscribe dulu dong channel YouTube dari SMKN 1 Cipanas. Terus juga borong ya ayah, ibu, kakak, teteh, pacar, mantan, gebetan dan lain-lain buat subscribe itu apa? Subscribe. Subscribe juga. Nah, berbicara tentang ini, jadi kita lagi mau tembus 1.000. 1.000 dulu. Nanti 1.000 baru ya? tembus 1 juta gitu. Sekarang kita mau 1.000 sih, bukan 1.000. 1.000 aja, Ya, 1.000. 1K ya. Ya, kita mau tembus 1.000 untuk subscribernya. Ya. Nah, nanti ada giveaway juga. Ih, gaya ya beneasa Iya, YouTuber ya Allah. makanya yang kita tunggu-tunggu harus selalu kalian ingat bahwa Iya. di kita ada yang namanya podcast. Ih, gaya nggak bangga ngasih kamu salah satu bagian dari keluarga SMK 1 Cipanas dan kita punya podcast. Di sekolah lain ada tuh acaranya. Belum ada Cuco, podcast, belum. inovator ya. Baik, dan jangan lupa pastikan juga besok masih tetap stay tune karena banyak sekali materi-materi yang akan kita kupas tuntas. Ya. Apalagi yang berbicara tentang life skill karena besok akan ada kakak-kakak pramuka yang cantik dan ganteng. Ya, betul Termasuk sekali. juga ada PMR dan juga ada ekskul kepemudaan Rohis ya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui oleh Skoya Pips di rumah ya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, salam hormat untuk orang tua di rumah dan yang pasti tetap semangat mengikuti PLS sampai tuntas. Ingat, masa depan kita tergantung pada diri kita. Semuanya berawal dari niat dan usaha yang maksimal. Saya Dalva. Saya Surya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.